Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih udah mampir lagi di channel aku. Dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, dan sesuai dengan janji aku sebelumnya bahwa aku bakalan update lagi contoh-contoh soal SKB khususnya untuk bidang penanaman modal ya. Dan semoga video sebelumnya membantu teman-teman. Dan kali ini semoga video ini semakin membantu teman-teman lagi ya yang belum SKB di bidang penanaman modal. Oke, jadi teman-teman langsung aja kita masuk ke video contoh-contoh soal SKB bidang penanaman modal. Soal yang pertama, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tersebut tergolong pelanggaran ringan. Yang bukan merupakan contoh pelanggaran ringan oleh pelaku usaha adalah A. Pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut. B. Pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan. C. Terjadi pencemaran lingkungan yang tidak membahayakan keselamatan. D. Pelaku usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai realisasi investasi atau nilai realisasi investasi nihil selama 6 periode berturut-turut. Atau E. Pelaku usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu sesuai tercantum dalam OSS. Oke teman-teman, nah untuk menjawab soal yang ini kita akan melihat ke peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Ya, jadi di situ ada digolongkan jenis-jenis pelanggaran, kemudian juga ditetapkan bagaimana yang digolongkan pelanggaran ringan atau pelanggaran sedang atau berat. Ya, di situ dikatakan bahwa yang termasuk pelanggaran ringan adalah apabila pelaku usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai realisasi investasi atau nihil selama 4 periode berturut-turut ya. Jadi dari opsi yang pertama ini bukan opsi, maksudnya dari penjelasan mengenai pelanggaran ringan yang pertama ini kita sudah bisa lihat bahwa opsi D ini tidak sesuai karena di opsi D mengatakan selama 6 periode berturut-turut. Padahal semestinya pelanggaran ringan itu apabila dia hanya selama 4 periode berturut-turut tidak menyampaikan LKPM. Jadi di atas 4 periode berturut-turut itu sudah masuk ke pelanggaran menengah ya atau sedang. Oke, nah sedangkan opsi yang lainnya ini benar ya, A, B, C dan E itu semuanya termasuk ke pelanggaran ringan. Jadi di sini jawaban yang benar ada di opsi D. Yang bukan merupakan contoh pelanggaran ringan oleh pelaku usaha adalah pelaku usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai realisasi investasi atau nilai realisasi investasi nihil selama 6 periode berturut-turut. Soal berikutnya, pemberian dana alokasi khusus non-fisik fasilitasi penanaman modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPM PTSP Provinsi dan DPM PTSP Kabupaten Kota dalam memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal, serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal. Bentuk kegiatan dana alokasi khusus non-fisik fasilitasi penanaman modal kecuali A. Promosi penanaman modal daerah, B. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal, C. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, D. Bimbingan teknis kemudahan berusaha, atau E. Sosialisasi kemudahan berusaha. Oke teman-teman, jadi hal mengenai dana alokasi khusus non-fisik fasilitasi penanaman modal diatur dalam peraturan BKPM nomor 10 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2021. Nah, di situ disebutkan bahwa kegiatan dana alokasi khusus non-fisik fasilitasi penanaman modal terdiri atas yang pertama, pemantauan pelaksanaan penanaman modal, B. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dan yang terakhir, bimbingan teknis dan sosialisasi kemudahan berusaha. Ya teman-teman, jadi di antara opsi A, B, C, D, dan E ini yang tidak ada di dalam peraturan BKPM nomor 10 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik fasilitasi penanaman modal itu ada di opsi A, yaitu promosi penanaman modal daerah.
Soal nomor 3. Ketentuan mengenai periode kewajiban penyampaian LKPM bagi pelaku usaha skala kecil adalah: A. LKPM dilaporkan per triwulan, B. LKPM dilaporkan setiap tahun, C. LKPM dilaporkan per semester, D. LKPM dilaporkan per caturwulan, atau E. LKPM dilaporkan setiap tahun. Oke ya teman-teman, jadi ketentuan mengenai periode penyampaian LKPM ini ada di dalam pedoman dan tata cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara online. Ya, itu ada di aturannya BKPM ya. Nah, di situ dinyatakan bahwa pelaku usaha kecil wajib menyampaikan LKPM-nya setiap semester, yaitu paling lambat di bulan Juli dan Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk pelaku usaha menengah dan besar, LKPM wajib dilaporkan per triwulan. Oke, jadi teman-teman, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang benar mengenai periode kewajiban penyampaian LKPM bagi pelaku usaha skala kecil adalah LKPM dilaporkan per semester, ada di opsi C. Soal yang keempat, daftar bidang usaha tertutup tercantum pada pasal 12 ayat 2 UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, sebagaimana telah dirubah pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Di bawah ini yang tidak termasuk bidang usaha tertutup adalah: A. Segala bentuk kegiatan perjudian dan atau kasino, B. Industri bahan bakar minyak atau BBM, C. Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon, D. Budidaya dan industri narkotika golongan 1, atau E. Pemanfaatan dan pengambilan koral dan karang dari alam untuk bahan bangunan. Oke teman-teman, jelas di soal ini yang ditanya mengenai daftar bidang usaha tertutup sebagaimana yang sudah tercantum di UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ya. Jadi teman-teman tinggal melihat ke UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Ya, oke, jadi teman-teman kemarin banyak yang sharing ya, banyak masuk mengenai UU tentang cipta kerja ini. Nah, apakah semuanya harus dihafalkan atau dibaca? Tidak ya teman-teman, karena UU cipta kerja ini sangat-sangat banyak yang dirangkum di dalamnya. Jadi teman-teman cukup di bagian mengenai bidang usaha dan mengenai penanaman modalnya ya. Oke, jadi di situ memang untuk aturan-aturan penanaman modal ini banyak sekali bersinggungan dengan UU Cipta Kerja ini. Oke ya teman-teman, jadi di dalam daftar bidang usaha tertutup itu yang tidak ada di opsi A, B, C, D, dan E ini adalah industri bahan bakar minyak atau BBM ya, ada di opsi B. Oke, jadi untuk industri bahan bakar minyak itu bukan merupakan bidang usaha tertutup. Soal nomor 5, kriteria bidang usaha yang dialokasikan untuk UMKMK kecuali: A. Kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi, B. Kegiatan usaha yang menggunakan teknologi sederhana, C. Kegiatan usaha yang mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun, D. Modal usaha tidak melebihi 10 miliar di luar tanah dan bangunan, atau E. Kegiatan usaha yang merupakan industri pionir. Oke, jadi teman-teman soal ini menyangkut dengan Perpres nomor 10 tahun 2021 ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa kriteria bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana. Yang kedua, kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun. Dan yang terakhir, modal usaha kegiatan tidak melebihi 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. Oke ya teman-teman, jadi untuk soal nomor 5 ini di opsi yang tidak ada dalam kriteria bidang usaha yang dialokasikan bagi UMKMK atau usaha mikro kecil menengah dan koperasi ada di opsi E, yaitu kegiatan usaha yang merupakan industri pionir. Soal nomor 6,
KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha. KKPR sendiri merupakan singkatan dari A. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, B. Kesesuaian kegiatan penggunaan ruang, C. Kesesuaian kerja pemanfaatan ruang, D. Kesesuaian kerja penggunaan ruang, atau E. Kesamaan kegiatan pemanfaatan ruang. Oke ya teman-teman, jadi KKPR itu adalah salah satu persyaratan dalam membuat perizinan berusaha. KKPR sendiri merupakan singkatan dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jawabannya A. Oke, soal nomor 7. Sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021, perizinan berusaha yang wajib diterbitkan melalui sistem OSS kecuali A. Energi dan sumber daya mineral, B. Lingkungan hidup dan kehutanan, C. Perbankan dan asuransi, D. Ketenaga nukliran, atau E. Pariwisata. Oke ya teman-teman, jadi sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021, di situ dijabarkan poin-poin mengenai bidang-bidang usaha yang wajib diterbitkan perizinannya melalui sistem OSS. Nah, di antara opsi ini yang tidak termasuk dari bidang-bidang yang ada dalam PP nomor 5 tahun 2021 mengenai perizinan yang harus diterbitkan melalui sistem OSS adalah C ya teman-teman, perbankan dan asuransi. Jadi khusus untuk sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, layanan yang diberikan dalam sistem OSS hanya penerbitan NIB saja sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sementara itu, penerbitan izin usahanya sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dan non-perbankan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke ya teman-teman, jadi jelas nomor 7 ini jawabannya adalah C, perbankan dan asuransi. Soal nomor 8. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK didefinisikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK terdiri dari satu atau beberapa zona berikut, kecuali A. Pengolahan ekspor, B. Logistik, C. Pariwisata, D. Pendidikan, atau E. Energi. Oke ya teman-teman, baik, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, di dalam undang-undang tersebut telah dijabarkan mengenai bidang-bidang yang masuk di dalam kawasan ekonomi khusus ya. Jadi zonanya itu bisa jadi terdiri atas satu ataupun beberapa, yaitu zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lainnya. Oke, jadi di antara pilihan A, B, C, D, dan E yang tidak ada sesuai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tersebut adalah di opsi pendidikan, atau ada di jawaban D ya. Soal nomor 9. Dalam hal atas rencana lokasi usaha berada pada daerah yang telah memiliki RDTR yang telah ditanamkan dalam sistem OSS, maka sistem OSS akan secara otomatis melakukan verifikasi kesesuaian lokasi usaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha dengan RDTR tersebut. Namun, bila daerah tersebut belum memiliki RDTR, maka permohonan untuk mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang tersebut akan diteruskan oleh sistem OSS ke A. BKPM, B. Kepala Daerah setempat, C. Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas, D. Kementerian Keuangan, atau E. Kantor Pertanahan setempat. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dinyatakan bahwa verifikasi kesesuaian lokasi usaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha di mana daerah tersebut belum memiliki RDTR atau rencana detail tata ruang, maka daerah tersebut akan memohonkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang tersebut diteruskan kepada
kantor pertanahan setempat ya. Jadi opsi yang tepat adalah E, kantor pertanahan setempat. Soal yang terakhir, dalam sistem OSS RBA atau perizinan berusaha berbasis risiko, masa berlaku nomor induk berusaha atau NIB adalah A 1 tahun, B 2 tahun, C 5 tahun, D selama pelaku usaha melaporkan LKPM, atau E selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Oke ya teman-teman, jadi ini sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, maka masa berlaku nomor induk berusaha atau NIB dinyatakan bahwa selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Ya, oke, jadi opsi yang benar adalah E. Masa berlaku nomor induk berusaha atau NIB adalah selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Oke teman-teman, itu tadi contoh-contoh soal SKB untuk bidang penanaman modal. Dan teman-teman tolong di like, share, dan komen ya kalau video ini teman-teman rasa bermanfaat. Dan juga teman-teman tetap semangat yang belum SKB. Dan jangan lupa untuk terus mempelajari secara detail aturan-aturan tersebut. Dan katanya sih ada juga tetap masuk tentang ekonomi ya, beberapa soal. Jadi jangan dilupakan juga tentang materi itu. Oke ya teman-teman semuanya, semoga beruntung dan terima kasih.